Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi dengan saya M. Karmuji, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial atau share ilmu pengetahuan bagaimana cara membuat website dengan menggunakan Google Site. Jadi Google Site ini adalah merupakan aplikasi dari Google yang disediakan bagi kita untuk bisa mendesain atau membuat website dengan mudah dan sangat murah sekali. Kenapa? Karena tidak memerlukan coding maupun hosting. Kita cukup menggunakan akun email kita, Gmail, yang itu sudah langsung terintegrasi dengan Google Site ini. Oleh karena itu, ini adalah contoh Google Site, yaitu website yang sudah saya buat, yaitu sebagai pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti SDN Kebonsari 2 Tuban. Di sini bisa kita masukkan bermacam-macam. Ada profil saya di halaman muka atau home, ada profil guru, ada profil sekolah, dan sebagainya. Kemudian bisa kita tambahkan dengan absensi siswa. Di sini ada absen siswa yang nanti bisa diisi oleh siswa setiap melakukan pembelajaran. Kemudian ada materi, dan di dalam materi ini itu isinya ada buku, ada modul, ada video pembelajaran. Kemudian juga bisa kita isi dengan kuis sebagai latihan. Kemudian ada ulangan, baik itu penilaian harian maupun ulangan-ulangan yang lain bisa kita masukkan di sini, dan anak-anak nanti bisa langsung mengerjakan otomatis di sini. Nah, seperti ini. Tinggal diklik-klik selesai. Kemudian nanti setelah itu setelah ulangan setelah selesai, kemudian hasil nilainya juga bisa dilihat, kita posting di sini sehingga anak-anak nanti bisa melihat baik itu yang berupa diagram seperti ini maupun nanti yang berupa berupa spreadsheet dari hasil pekerjaan anak-anak. Nah, menarik bukan Bapak Ibu semuanya? Langsung saja saya akan mendemokan bagaimana cara membuat Google Site ini semenarik mungkin agar nanti bisa kita gunakan dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada siswa kita. Langsung saja kita demokan. Caranya ada dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu masuk di Google Chrome ini. Kemudian setelah masuk di Google Chrome, kita akan diarahkan di laman Google yang pertama ini. Kemudian kita ketikkan di URL-nya Google Sites. Kita enter. Kemudian setelah itu kita akan ada tampilan seperti ini. Maka kita pilih yang Google Site Sign In. Nah, setelah ini kita akan diminta untuk memasukkan email dan juga password kita. Namun karena ini saya sudah pernah membuat, maka langsung masuk ke laman Google Site yang pernah saya buat seperti ini. Nah, langkah yang kedua Bapak Ibu masuk di Google Drive. Jadi ketika Bapak Ibu masuk di Google Chrome, kemudian sudah masuk di laman Google-nya, maka di sini ada akun kita, kemudian ada Gmail, ada gambar, ada titik 9 ini, kita klik, kemudian kita cari Drive. Nah, Drive kita cari, kemudian langkah selanjutnya, langkah yang kedua ini yang saya sarankan agar nanti Bapak Ibu mudah mencari file atau link yang ada di Google Drive Bapak Ibu, karena nanti Google Site ini secara otomatis akan tersimpan di Google Drive Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah contoh isi dari Google Drive yang sudah saya buat. Nah, caranya Bapak Ibu langsung klik di tombol baru ini. Kemudian setelah klik tombol baru, Bapak Ibu pilih folder, membuat folder baru. Nah, Bapak Ibu membuat folder baru, kemudian di folder itu Bapak Ibu kasih nama. Saya ulangi lagi, dikasih nama misalnya Google
site, misalnya SDN Kebonsari 2 Tuban. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik buat. Nah, kalau sudah dibuat, maka ini sedang diproses. Kemudian nanti kita akan dibuatkan folder baru di Google Drive kita oleh Google. Nah, setelah nanti jadi foldernya, ini kita tunggu sebentar. Setelah foldernya jadi, mana? Kita tunggu sebentar. Oh, ini sudah di bawah ternyata. Nah, di Google Site SDN Kebonsari 2 ini kan masih kosong. Ini masih belum ada isinya. Nah, ini nanti yang akan kita isi dengan Google Site yang baru kita buat. Nah, caranya di sini Bapak Ibu klik tombol plus dengan tulisan baru yang ada di sebelah kiri pojok ini, kemudian lainnya, kemudian cari yang Google Site, ini diklik. Nah, kalau sudah, maka Bapak Ibu semuanya sudah siap untuk membuat Google Site. Nah, ini adalah tampilan dashboard atau menu awal di Google Site. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah membuat, nanti akan ada tampilan yang seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awal untuk membuat Google Site. Nah, Bapak Ibu bisa membuat judulnya di sini. Di halaman judul ini bisa, misalnya ini kita ganti, karena saya guru agama, maka PAI misalnya gini, pembelajaran PAI. Sudah, gitu saja. Ini tampilannya ini tulisannya ini kan kurang menarik karena tidak simetris, maka ini bisa kita geser kemudian sampai simetris. Kalaupun belum, nanti yang sebelah kiri ini juga kita geser agar tampilannya nanti bisa center dan simetris lebih baik lagi. Nah, seperti ini. Ini berarti kita sudah sudah membuat halaman judul. Nah, ini situsnya masih tanpa judul. Ini bisa kita masukkan di sini. Namanya adalah misalnya pembelajaran PAI SDN Kebonsari 2 Tuban. Nah, misalnya seperti ini. Itu bisa. Nah, kemudian otomatis yang atas ini judulnya sudah langsung ada. Nah, ini kita bisa menambahkan logo juga dengan cara klik di sini, kemudian cari logonya, di-upload, kemudian cari logo SD Bapak Ibu semuanya. Misalnya saya pernah membuat logo di sini, logo. Mana ya logo. Oh, ternyata bukan di sini. Barangkali di Classroom. Nah, ini logo SD. Lalu klik buka. Setelah itu otomatis ini akan diupload di logo yang ada di Google Site kita. Nah, begitu ini link di sini sudah muncul. Kalau sudah, lalu kita close di sini. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini tampilan di gambar ini masih berupa agak gelap. Ini bisa kita ganti dengan dua cara. Yang pertama, kita ganti dengan menggunakan gambar yang sudah disediakan secara default oleh Google Site, atau kita mau menambahkan gambar sendiri yang sudah kita buat. Nah, Bapak Ibu, untuk mengubah atau mempercantik tampilan dari background yang ada di belakang ini, caranya adalah Bapak Ibu menuju ke ubah gambar, ini diklik. Ini cara pertama adalah pilih gambar. Ini adalah gambar yang disediakan secara default oleh Google. Maka Bapak Ibu bisa memilih mana yang ingin Bapak Ibu gunakan. Misalnya ingin menggunakan yang
ada komputernya ini, ada laptop, maka kita pilih yang ini. Maka secara otomatis gambar akan berubah menjadi seperti ini. Nah, tentu sangat indah sekali tampilan dari Google Set yang sudah kita buat. Nah, Bapak Ibu, selain cara ini, Bapak Ibu juga bisa mengubahnya dengan cara di-upload. Kalau Bapak Ibu sudah pernah membuat gambar yang sudah diedit. Misalnya ini saya buat gambar dari kelas 5A. Nah, ini nanti otomatis diupload dan akan berubah menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, misalnya ini tidak perlu lagi, ini tidak dibutuhkan yang tulisan pembelajaran PAI karena di dalamnya sudah ada, di gambar itu sudah jelas sekali pendidikan agama Islam dan budi pekerti, maka ini kita hapus. Caranya menghapus, diklik di tulisannya ini, kemudian ada tombol tempat sampah ini, kita klik hapus, maka dia hilang. Nah, seperti ini tampilannya menjadi sangat menarik. Kemudian Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu kita akan menyisipkan di halaman depan ini, akan kita sisipkan beberapa, misalnya kita sisipkan profil kita. Maka Bapak Ibu masuk ke sini, sisipkan, kemudian di halaman sisipkan ini, kemudian Bapak Ibu cari tata letak. Nah, tata letaknya sudah disediakan beberapa, misalnya kita pilih yang pertama ini. Yang pertama ini kita klik. Nah, secara otomatis di sini nanti kita bisa menuliskan, ini adalah judulnya, misalnya profil guru. Nah, seperti itu. Seperti ini. Kemudian ini bisa kita tambahkan foto kita. Kita ambil, upload foto, kita cari foto kita di mana. Misalnya saya cari foto saya di sini. Kemudian saya ambil fotoku. Maka di sini akan muncul foto kita. Nah, seperti ini. Kita bisa besarkan sampai dia bisa masuk secara keseluruhan foto tersebut, jadi tidak terpotong tampilannya. Itu bisa seperti ini. Nah, kalau sudah dirasa cukup, diklik saja sehingga nanti sudah selesai. Nah, di profil guru ini bisa kita tambahkan misalnya nama, kita spasi nama, misalnya M. Karmuji SPDI MPD, kemudian NIP, misalnya NIP 198210318 2009 02 1003. Nah, misalnya alamat rumah, misalnya Desa Sambung Gede, Kecamatan Meraurak. Nah, kemudian misalnya kita tambahkan terakhir nomor HP. Nah, seperti itu kita tambahkan 081554553543. Nah, sudah. Ini berarti kita sudah punya tampilan ada profil guru. Nah, tampilan ini juga bisa kita perindah lagi. Kalau ini kan backgroundnya masih putih, bisa kita ganti dengan pilih baik itu menggunakan yang penekanan 1, penekanan 2. Kalau penekanan 2 ini hanya berwarna seperti ini saja. Namun kalau kita ingin mengubahnya lebih menarik, pakai gambar, kemudian pilih gambar. Pilih gambar yang dirasa sangat cocok dengan gambar di atasnya. Nah, misalnya di sini ada beberapa gambar yang sangat menarik yang bisa kita pilih. Misalnya kita pilih yang ini. Lalu klik pilih. Setelah itu tampilannya menjadi menarik. Nah, seperti ini. Kemudian yang di bawah ini bisa kita isi banyak sekali, misalnya profil sekolah dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah di sini kita anggap sudah, ini adalah halaman muka, halaman pertama. Nah, untuk menambahkan halaman berikutnya, maka Bapak Ibu masuk di bagian sini, di halaman ini. Nah, ini baru halaman muka. Misalnya halaman muka ini Bapak Ibu kok halaman muka terlalu panjang, misalnya kita bisa menggantinya dengan home, misalnya seperti itu. Maka ini diklik 2 kali, maka kita ganti home. Nah, seperti ini sudah jadi home. Nah, untuk menambahkannya Bapak Ibu klik di halaman ini, di bawah ini ada tombol plus. Nah, turun ke bawah ini ada tombol plus di samping telinga saya ini. Nah, ini ada tombol plus, kita klik.
Kemudian kita tambahkan halaman baru. Misalnya di sini adalah absensi siswa. Lalu klik selesai. Nah, berarti sudah ada halaman absensi siswa. Nah, untuk halaman absensi siswa ini backgroundnya sama dengan background yang ada di halaman home tadi, halaman muka. Nah, ini agar lebih bagus, ini kita ganti saja. Misalnya kita ganti dengan gambar, kemudian kita pilih gambar absen. Gambar absen itu biasanya dengan bolpen dengan buku. Nah, kita ganti seperti ini sehingga tampilannya lebih menarik. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah tema sederhana yang diberikan oleh Google Site. Misalnya kita ingin tulisannya itu lebih besar, lebih tebal sehingga mudah dibaca, maka Bapak Ibu masuk ke tema, kemudian cari misalnya ini diplomat. Nah, diklik maka dia menjadi lebih besar lagi tulisannya. Dan banyak sekali ini contoh yang diberikan oleh Google Site. Ada rata, vision, kemudian ada impresi, kemudian ada vision. Nah, tapi saya lebih suka menggunakan yang ini saja, diplomat saja. Itu lebih menarik seperti itu karena tulisannya lebih besar, dikasih kotak. Nah, seperti ini. Baik, kalau sudah Bapak Ibu, di kolom absensi ini itu kita bisa menyisipkan. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Masuk ke sisipkan. Kemudian dicari, misalnya absensi siswa itu ada di Google Drive, maka dicari di Drive. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu akan diarahkan untuk mencari alamat atau link kolom absensi yang sudah pernah dibuat. Nah, seperti itu. Caranya ini sudah pernah saya buat, maka ini saya klik kolom absensi, maka di sini ada insert di bawah ini. Nah, di bawah ini ada insert, maka insert ini kita klik. Nah, maka secara otomatis absen tadi akan diupload di sebelah sini. Nah, ini adalah tampilannya. Ini bisa kita geser di tengah-tengah agar menarik. Nah, kemudian ini juga kita percantik dengan diberikan gambar. Kita pilih gambar, kemudian gambarnya yang menarik kita pilih. Misalnya saya suka gambar yang ini, maka saya pilih ini. Nah, maka otomatis backgroundnya akan berubah menjadi menarik seperti ini. Sehingga nanti ketika anak-anak mulai membuka dan ingin mengisi absensi ini, maka tentunya tampilannya akan sangat menarik sekali. Kalau sudah kita tambahkan lagi, masuk ke halaman, kemudian kita tambahkan halaman baru. Kita ketikkan halaman baru, misalnya adalah materi. Nah, kita klik selesai, berarti nanti di sini sudah ada materi. Nah, misalnya ini kita ubah backgroundnya. Materi ini kita ubah backgroundnya. Bapak Ibu bisa macam-macam, bisa menelusuri langsung gambar di sini. Misalnya ingin background ruang kelas misalnya, maka diklik di sini, kemudian akan dicarikan oleh Google berbagai macam gambar ruangan yang ada di kelas. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil gambar yang menarik menurut Bapak Ibu, kemudian dipilih. Setelah itu diklik, misalnya saya pilih yang mana ya? Nah, ini kelihatannya menarik ini, yang warna biru. Nah, kita klik lalu kita pilih. Maka secara otomatis di sini background yang ada di sini itu sudah berubah dan sudah disesuaikan oleh Google Site. Nah, di dalam materi ini nanti bisa kita tambahkan, misalnya di sini ada, langsung kita sisipkan di sini. Misalnya contoh sini kita beri yang paling atas ini adalah pembelajaran. Kita sisipkan ini dulu, kita berikan sub halaman dulu. Nah, misalnya di materi pertama ini kita berikan, bentar,
Kita taruh di bawah. Di materi pertama ini kita ingin menambahkan misalnya beberapa pembelajaran. Jadi ini kita gunakan untuk 1 semester. Maka caranya diklik di 3 titik ini, kemudian tambahkan subhalaman. Kemudian ketikkan misalnya pembelajaran 1. Nah, lalu kita klik. Selesai. Maka di dalam pembelajaran 1 ini belum simetris, kita buat menjadi lebih simetris lagi. Nah, sudah. Kalau sudah simetris, masih belum. Kalau sudah simetris seperti ini berarti kita anggap sudah selesai. Nah, di dalamnya ini bisa kita sisipkan. Di pembelajaran 1 misalnya kita kasih keterangan di pertama adalah misalnya buku siswa, misalnya kelas 5, seperti itu. Kemudian di dalamnya itu kita berikan, di sini kita buat rata tengah, kemudian ini kita bold lebih besar, kemudian kita kasih penekanan saja sehingga warnanya berubah. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita tambahkan tata letak. Untuk yang pertama ini adalah buku siswa. Nah, ini adalah kita kasih keterangan buku siswa PAI kelas 5. Dengan kita tambahkan misalnya silahkan kalian baca buku siswa berikut ini pada pembelajaran 1 halaman 3 sampai 15. Nah, sudah gitu. Keterangannya cukup seperti itu saja, atau Bapak Ibu ingin mengkreasinya dengan lebih banyak. Nah, ini kita tambahkan bukunya. Caranya adalah di sini. Kemudian pilih misalnya Bapak Ibu menyimpannya dari drive, maka cari yang disimpan dari drive. Kalau Bapak Ibu menyimpannya di laptop, ya cari dari file tadi. Maka di sini kita sudah diarahkan, yaitu sampai kepada buku yang kita simpan di dalam sini. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah pernah menyimpan buku, atau dicari di sini bisa buku kelas 5 misalnya seperti itu. Maka di drive ini apabila kita pernah menyimpan buku, maka di sini otomatis sudah ada. Misalnya ini ya, pakai buku kelas 5. Nah, ini kita klik lalu kita insert. Nah, maka otomatis buku ini nanti akan ditampilkan di halaman di pembelajaran 1 ini. Nah, ini juga bisa kita atur tata letaknya. Misalnya hanya tampilannya cukup seperti ini saja, atau Bapak Ibu ingin membuatnya tampilannya terlihat penuh covernya, misalnya seperti itu, sampai ada tulisan halaman kelasnya, sampai ada tulisan kelasnya. Nah, itu juga bisa, tinggal digeret saja ke bawah. Nanti kalau sudah simetris maka sudah selesai. Nah, misalnya kita anggap cukup sampai sekian. Ini berarti otomatis ini sudah ada buku. Ini buku, begitu diklik nanti ini masih kurang ke bawah sedikit ya, saya tambahkan. Nah, sudah kelas 5. Nah, begitu nanti anak-anak membuka ini, maka sudah di HP itu sudah ada tulisan ini buku PAI siswa kelas 5, anak-anak disuruh membaca. Kemudian setelah membaca itu nanti dia tahu halaman berapa saja yang harus dibaca. Nah, ini sudah keluar seperti ini. Nah, kemudian kita ingin menyisipkan yang kedua. Kita kasih judul lagi di sini, kotak teks. Kita taruh yang di bawah saja. Kita taruh di bawah, di sini ya, taruh di bawah. Kemudian kita teks. Di sini adalah modul pembelajaran 1. Kita kita buat menjadi rata tengah. Kemudian kita kasih
penekanan sehingga warnanya berubah seperti ini, modul pembelajaran 1. Bapak Ibu, lalu untuk menambahkan untuk menambahkan di bawahnya ini ada buku sudah, maka yang kedua kita ingin menambahkan modul pembelajaran misalnya, maka kita beri tata letaknya terlebih dahulu, misalnya kita kasih yang ini tata letaknya, kemudian di sini bisa kita cari misalnya modul, baik itu modul yang pernah digunakan oleh orang lain atau dibuat orang lain juga bisa kita sisipkan di sini. Misalnya kita cari dari drive, kita pernah menyimpannya, misalnya ini modul yang dibuat oleh pemerintah Jawa Barat, ada modul aki yang bagus itu kita cari misalnya modul, maka di drive yang pernah kita simpan itu nanti akan muncul modul pembelajaran yang sudah kita buat tersebut. Tunggu sebentar, masih mencari modul kelas 5. Nah, kita tunggu, sedang dicarikan ini misalnya modul PAI kelas 5. Nah, ini kita klik, kemudian kita insert, maka di sini sudah ada modul pembelajaran yang sudah di-share di ruang pendidikan itu oleh pemerintah Jawa Barat pada waktu awal PJJ kemarin. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, kita bisa menyisipkan, yaitu menyematkan dari luar link yang ada di Google Site, baik itu berasal dari link yang misalnya kita kasih judul dulu ya, modul pembelajaran 1 PAI misalnya itu. Nah, berarti nanti ini sudah ada. Yang kedua, kita sematkan di sini. Sematkan alamat yang sudah kita copy. Kemudian di sini maka web ini akan muncul di sini. Kemudian ini kita pilih yang seluruh halaman. Nah, ini kita sisipkan, maka dia akan muncul di sini. Nah, ini bisa kita geser di atas ini menjadi lebih bentar ya, ini tampilannya agak besar, ini bisa kita kecilkan. Nah, di drag saja sampai mengecil. Baik Bapak Ibu, kalau sudah modul dua-duanya sudah kita masukkan, yang berupa PDF maupun modul yang berupa e-book. Jadi ini modul elektronik yang nanti otomatis bisa langsung dikerjakan oleh anak-anak di sini, bisa dibaca, kemudian ada materi dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah, yang terakhir kita sematkan materi, kita sisipkan materinya, kita pilih ini misalnya atau yang ini aja. Saya ulangi lagi ya. Kita ambil, kita sematkan dulu kotak teks yang ada di bawahnya sini. Kita sematkan kotak teks ada di bawah, lalu kita edit dulu. Misalnya ini adalah video pembelajaran. Nah, di video pembelajaran ini nanti Bapak Ibu kita bisa menyisipkan beberapa video pembelajaran yang itu sudah baik yang kita buat sendiri maupun video pembelajaran yang telah dibuat oleh orang lain. Nah, caranya kita pilih tata letaknya terlebih dahulu di sini. Lalu kita pilih bisa memilihnya di sini. Pilih dengan cari langsung di YouTube misalnya. Nah, kita misalnya menggunakan video milik orang lain, maka kita cari di sini pembelajaran surat Atin miliknya Hanum Channel misalnya. Maka begitu kita cari di sini, maka di sini akan muncul
Nah, ini surat At-Tin part 1. Kita pilih part 1 dulu, lalu dipilih. Nah, lalu di bawahnya kita kasih tulisan video pembelajaran subtema 1. Lalu yang di sini kita pilih lagi seperti tadi di YouTube. Kemudian kita ketik tadi sama pembelajaran surat At-Tin Hanum Channel. Nah, ini videonya bagus-bagus miliknya Hanum Channel, ini konten kreatornya luar biasa. Nah, ini kita pilih yang kedua. Nah, berarti di sini sudah ada. Nanti kita isi lagi video pembelajaran subtema 2. Nah, seperti ini. Nah, kalau dirasa sudah cukup, maka untuk halaman halaman materi sudah kita anggap cukup. Kita kembali lagi ke halaman. Nah, di halaman ini Bapak Ibu semuanya, setelah materi, misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan halaman baru, maka seperti tadi diklik di sini, kemudian ketik halaman baru, misalnya kuis, diklik. Nah, maka ada halaman baru untuk kuis. Misalnya ini mau kita ganti backgroundnya atau tidak, ya terserah Bapak Ibu semuanya. Misalnya ingin diganti, ya ubah gambar, kemudian pilih gambar, cari gambar kuis, misalnya kuisis misalnya seperti itu. Maka nanti ada gambar kuisis yang akan dijadikan sebagai backgroundnya. Nah, ini ada kuisis, kita pilih yang menarik itu misalnya ini aja. Nah, kita pilih, maka di sini nanti gambarnya berubah. Nah, seperti ini. Nah, baru nanti di sini kita bisa menyematkan kuis. Nah, maka balik ke sisipkan, kemudian setelah sisipkan di sini sematkan. Sematkan ini berarti kita harus mencari alamat kuis kita. Nah, di alamat kuis kita itu nanti kita cari. Misalnya tadi saya sudah sempat membuat Word tentang link dari kuis-kuis yang sudah pernah saya buat. Kita tunggu sebentar. Linknya adalah kuisnya ini, maka kita copy, kemudian kita sematkan di mana tadi, sematkan, kita tempel, lalu nah ini sudah langsung masuk kuisnya. Kita kasih seluruh halaman, atau mau menampilkan link pratinjaunya atau seluruh halaman, terserah dari Bapak Ibu. Misalnya pilih yang seluruh halaman saja, lalu sisipkan. Kalau sudah, maka ini sudah ada kuis dari kuisis yang nanti langsung bisa dimainkan oleh anak-anak. Misalnya kita ingin menambahkan satu kuis baru lagi, itu juga bisa. Misalnya di bawahnya ini kita ingin menambahkan kuis yang lain. Kuis yang lain misalnya dari WordWall. Kita cari. Nah, ini kuis yang saya buat dari WordWall misalnya, maka kita copy, kemudian kita sematkan di sini, kita tempel, kemudian di sini nanti otomatis sudah akan seluruh halaman kita sisipkan. Nah, di sini ada 2 kuis. Kemudian setelah ini sudah kita anggap selesai, nanti Bapak Ibu bisa mengkreasikan sendiri. Ininya diganti warna latarnya menjadi yang lebih menarik dengan dari album sini diganti dengan pernak-pernik yang menarik. Nah, misalnya ini, maka kita pilih, otomatis di sini akan semakin menarik tampilan dari website kita. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya setelah ada halaman kuis, kita ingin menambahkan halaman baru lagi. Nah, ingin menambahkan halaman baru lagi, maka di halaman baru ini kita tambahkan plus di sini, halaman baru, misalnya ulangan. Nah, di ulangan ini
itu juga bisa kita ganti backgroundnya, misalnya dengan karena kita menggunakan misalnya ulangan dengan apa itu GoForm, maka ini Google Formulir. Nah, biar nanti juga tampilannya menarik. Nah, contoh mana ya gambar menarik. Nah, misalnya kita pilih ini saja, kita pilih, maka otomatis backgroundnya akan berubah. Nah, di ulangan ini nanti bisa kita sisipkan sama, kita sematkan, kemudian di sini kita cari ulangan harian ini. Ini adalah Google Form yang sudah saya buat, saya copy, kemudian saya masukkan tempel di sini. Kemudian setelah selesai lalu langsung kita sisipkan. Nah, otomatis di sini nanti sudah ada ulangan dari Google Formulir yang langsung bisa dikerjakan oleh anak-anak kita. Nah, terakhir Bapak Ibu kita masuk ke halaman lagi, kemudian setelah itu kita tambahkan halaman baru, nilai. Nah, kita klik selesai. Nah, di sini nanti nilai ini bisa kita tambahkan contoh hasil dari pengerjaan siswa kita, misalnya dalam bentuk diagram atau dalam bentuk spreadsheet. Misalnya ingin dalam bentuk spreadsheet, maka kita sisipkan di sini, lalu cari drive, cari spreadsheetnya. Misalnya spreadsheet penilaian harian. Nah, penilaian harian KD 3.1 yang sudah di-download. Nah, ini nanti bisa dimasukkan hasilnya, di-insert, maka di sini anak-anak langsung otomatis bisa melihat hasil nilai ulangannya yang sudah dikerjakan. Ini bagi yang sudah mengerjakan, seperti itu. Baik, ini sudah anggap selesai, home sudah, kemudian absensi sudah, materi sudah, kuis juga sudah, ulangan juga sudah, materi juga sudah. Maka langkah selanjutnya ini bisa kita setelannya kita buat dulu. Apakah untuk tulisan halamannya di atas semua atau di samping kiri? Kalau di samping nanti tulisannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi tulisannya berada di samping. Nah, seperti ini. Namun kalau kita ingin membuatnya di atas, dan saya lebih suka yang di atas ini, itu lebih menarik karena dia tampilannya di beranda atas ini seperti ini. Nah, kalau sudah misalnya ingin dilihat di pratinjau, maka bisa dilihat di sini. Ada beberapa versi, ini versi PC atau laptop, tampilannya seperti ini. Jadi kalau dicari home juga tampilannya seperti ini. Nah, kalau ini versi tablet, jadi agak mengecil, nanti seperti ini. Kalau versi HP nanti turun ke bawah menjadi potret semuanya. Nah, seperti ini. Itu. Kalau sudah dirasa cukup, pratinjaunya diklik. Nah, kalau sudah dianggap selesai semua, maka ini Bapak Ibu langsung dipublikasikan. Nah, publikasikan. Misalnya ini namanya kita kasih pembelajaran PAS dan Kebun Sari. Nah, ini kan belum ada yang membuat, maka ini nyala. Kalau nanti ini nama ini sudah pernah ada yang membuat, maka di sini otomatis ada warning berupa tulisan bahwa ini sudah digunakan oleh orang lain. Kalau Bapak Ibu mempunyai domain sendiri, misalnya .com atau sca.id dan sebagainya, itu bisa langsung pakai custom URL ini. Namun karena ini kita tidak mempunyai, maka cukup membuatnya seperti ini, kemudian klik publikasikan. Nah, ketika sudah klik publikasikan Bapak Ibu, maka di sini ini sudah kita publikasikan. Nah, otomatis akan keluar di sini ada link yang dipublikasikan. Kalau tadi belum ada. Nah, ini Bapak Ibu juga enaknya ini bisa dikerjakan bersama-sama. Misalnya untuk materi 1, pembelajaran 1 dikerjakan oleh saya, pembelajaran 2 oleh teman saya. Maka di sini kita bisa mengundang teman untuk ikut mengedit. Nah, di sini. Ini kemudian kita masukkan alamat emailnya. Setelah alamat email kita masukkan, nah ini tambahkan orang ini. Setelah itu setelah tambahkan maka diklik selesai. Nah,
Berarti otomatis nanti ini bisa dikerjakan bersama-sama dengan orang lain. Nah, kalau sudah ingin kita share ke grup WA anak-anak atau di grup kelas, maka ini kita klik. Kemudian ini ada link yang situs yang dipublikasikan, lalu salin link. Dan link ini nanti bisa kita share ke orang lain. Seperti itu. Nah, contoh misalnya setelah di-share, kemudian di sini kita masukkan linknya tadi, maka begitu kita klik, maka ini langsung menuju kepada tampilan dari Google Sheet yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini ada home, ada absensi siswa, ada pembelajaran, ada kuis, ada ulangan, sampai juga ada nilainya yang tertera. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sedikit yang bisa saya bagikan bagaimana cara membuat Google Sheet yang menarik, dan tentunya semoga ini menjadi manfaat untuk kita bersama. Semangat belajar bersama-sama di era digital ini. Tentunya memang teknologi itu tidak bisa menggantikan guru, namun guru yang tidak mau mengikuti teknologi, dia akan menjadi guru yang tertinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.